Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru kelas 7. Selamat bergabung di SMP Negeri 1 Lasusua. Mari belajar ilmu pengetahuan alam bersama saya Ibu Nurul. Pada pertemuan pertama di bab 1, kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. IPA singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Sesuai kepanjangannya, IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, jadi objeknya nanti itu adalah mengenai apa yang ada di alam seperti tumbuhan, hewan, matahari, air, dan segala interaksi yang terjadi di dalamnya. Sehingga dapat didefinisikan, IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam. Muncullah pertanyaan, apa saja yang terdapat di sekitar kita? Di sekitar kita ada makhluk hidup dan ada makhluk tak hidup. Contoh makhluk hidup diantaranya tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk tak hidup atau benda mati, contohnya diantaranya ada matahari, awan, planet, dan air. Objek IPA ada dua, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Sedangkan objek abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, bagaimana caranya kita mengamati objek-objek IPA tersebut? Oke, jadi ada 3 langkah penting untuk mengamati atau menyelidiki objek-objek IPA. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, inferensi. Yang ketiga, mengomunikasikan. Kita bahas satu persatu ya. Pengamatan. Langkah ini merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya, ketika kita mengamati tumbuhan kaktus dengan menggunakan panca indera kita, atau dengan menggunakan lup untuk mengamati bagian tumbuhan yang lebih kecil, contohnya spora pada tumbuhan paku. Atau menggunakan teropong untuk melihat benda-benda langit. Dan atau menggunakan mikroskop untuk mengamati makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Kemudian yang kedua, inferensi. Inferensi itu adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari hasil pengamatan kaktus yang tadi, kita dapat membuat inferensi, yaitu dengan membuat ciri-ciri tumbuhan kaktus, misalnya berduri, berwarna hijau, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mengomunikasikan. Hasil pengamatan bisa dikomunikasikan baik secara lisan atau tulisan. Yang dikomunikasikan adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel atau kurva atau grafik atau bagan atau gambar lain yang relevan. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, coba amatilah 3 tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, kemudian tulis jawaban kalian dalam bentuk tabel. Oke,
Itu saja materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.